it is just by calling it blue magic. Anything more than that is greed, son. What do you want from Me? In front of everybody? Huh? Come on. Didn't he just managed it? White man owned it, so they owned him. American Gangster, sebuah film kisah nyata yang diperankan oleh aktor spesialis karakter, siapa lagi kalau bukan Denzel Washington. Film ini menceritakan tentang kartel narkoba kulit hitam pertama yang berhasil menguasai perdagangan narkoba di Amerika yang sebelumnya selalu dikuasai oleh jaringan mafia Italia. Kalau kamu pernah menonton film The Godfather, maka tidak akan asing lagi dengan mafia Italia penguasa kartel narkoba di dunia. Film thriller terbaik ini juga akan memberikanmu pelajaran tentang bagaimana cara membangun bisnis dari nol agar menjadi bisnis raksasa yang menguasai pasar. Seperti apa jalannya film tersebut? Langsung saja, inilah American Gangster. Film berlatar pada tahun 1968. Di sana, kita akan mengenal sosok ketua kartel narkoba bernama Bumpy. Di balik posisinya, ada seorang ajudan yang telah setia bekerja 15 tahun pada Bumpy. Dia bernama Frank Lucas. Suatu hari, Bumpy mengeluh soal jalur distribusi barang Cina yang merusak pasar Amerika. Dan kata-kata itu adalah kata terakhirnya. Bumpy dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Sebuah kematian yang mengejutkan banyak pihak. Banyak kalangan gangster, atlet, politikus, bahkan artis pada acara kematian Bumpy. Pada saat itu, Frank menjadi sosok yang tidak diperhatikan. Di balik kematian Bumpy, ada seorang polisi yang mengincar para kartel narkoba di wilayahnya. Polisi ini bernama Richie. Richie adalah polisi jujur yang tak mau menerima suap dari para kartel saat ini. Dia tak punya banyak teman dalam kepolisian karena sifat jujurnya. Suatu hari, Richie sedang mengincar seorang bandar narkoba bersama partnernya. Bandar tersebut lalu parkirkan mobilnya di sebuah tempat. Sekian lama kartel tersebut tak kunjung datang, Richie akhirnya memutuskan untuk menggeledah mobil itu. Di sana ditemukan barang bukti berupa uang senilai $1 juta di bagasi mobilnya. Bukannya mengambil uang tersebut seperti lazimnya polisi korup pada saat itu, Richie justru menyerahkannya kepada atasannya. Hal itu yang membuat heboh dunia kepolisian saat itu. Tidak ada yang percaya seorang polisi menyerahkan uang senilai $1 juta, padahal peluang untuk mengambilnya sangatlah besar. Tindakan aneh Richie pun justru mendapat sikap aneh dari partner polisi yang lain. Di samping itu, ada seorang polisi spesialis narkoba bernama Trupo. Dia adalah polisi licik yang suka mengambil narkoba sitaan negara. Narkoba itu dia turunkan kadarnya dan dia jual kembali pada bandar yang lain. Balik lagi kepada Frank. Dia yang telah bekerja cukup lama dengan Bumpy dan paham betul cara menjadi seorang bandar, kini bekerja sendiri dengan menjual narkoba olahan Trupo. Suatu hari, Frank diperas oleh Johnson karena bisnis narkoba di daerahnya. Padahal daerah itu dahulu adalah kekuasaan Bumpy. Frank pun menolaknya dan pergi begitu saja. Frank lalu mengingat ajaran Bumpy dahulu tentang cara menguasai suatu wilayah. Frank harus menjadi kartel untuk berkuasa. Dia lalu mencoba impor narkoba dari Vietnam yang punya kadar murni 100%. Pada tahun itu, sedang terjadi perang Amerika dengan Vietnam. Dia lalu menghubungi seorang tentara korup yang ada di Vietnam. Frank pun lalu pergi ke Vietnam untuk menemui tentara itu. Saat berada di sana, Frank hanya mau dapat narkoba murni dari tangan pertama. Itu akan memotong jalur distribusi sehingga Frank bisa menjual kualitas terbaik dengan harga yang murah. Mereka lalu pergi masuk ke dalam hutan untuk menemui produsen narkoba terbesar saat itu. Frank langsung meminta 100 kilo narkoba untuk dijual di Amerika. Awalnya pemilik pabrik menganggap Frank adalah orang gila, namun akhirnya ia setuju untuk penuhi permintaan Frank.
Frank lalu menyuap para tentara korup di sana untuk dapat membawa narkoba tersebut ke Amerika dengan pesawat militer. Dengan cara itulah, tak ada satupun petugas imigrasi yang berani memeriksa pesawat militer tersebut. Latar lalu berubah kembali pada Richie. Di balik pekerjaannya sebagai polisi yang bersih, istrinya justru menggugat cerai dan mencoba mengambil hak asuh anaknya dari Richie. Kehidupannya saat itu benar-benar suram. Dijauhi oleh teman-temannya di kepolisian dan juga digugat cerai oleh istrinya. Bahkan, partner kerjanya juga mendapat permasalahan. Suatu saat, Jay menelpon meminta bantuan Richie. Jay telah membunuh seorang bandar narkoba dan kini dikepung oleh warga. Richie lalu datang dan mengeluarkan Jay dengan selamat. Saat di dalam ambulans, Richie melihat Jay sedang teler akibat narkoba. Dan Richie pun mengetahui fakta jika Jay telah membunuh bandar tersebut dan mencuri uangnya. Jay memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi, tetapi Richie yang bersih tak bisa membantu Jay kali ini. Jay pun memilih kabur dengan melompat dari mobil ambulans tersebut dan meninggalkan Richie. Kembali pada Frank yang sedang memeriksa kemurnian dari paket yang ia pesan dari Vietnam. Dari situ diketahui bahwa narkoba buatan Vietnam adalah kualitas terbaik saat itu. Dengan memotong jalur distribusi itu, Frank bisa menjual narkoba dengan harga murah tapi kualitas 5 kali lipat lebih kuat dari narkoba yang ada di pasaran saat itu. Frank menamai narkobanya dengan nama Blue Magic. Dengan cepat, Blue Magic dapat mampu merajai pasar narkoba di kalangan kulit hitam di kawasan tersebut. Suatu saat, Richie dikabarkan Jay meninggal overdosis karena menggunakan Blue Magic. Richie pun penasaran siapa bandar merek produk tersebut. Karena sifat bersihnya, Richie dipercaya pemerintah untuk membangun divisinya sendiri melawan peredaran narkoba. Dia kini terlepas dari kantor polisi yang korup. Richie lalu membangun kantor dan tim barunya untuk menangkap gembong narkoba kelas kakap. Balik lagi kepada Frank, dengan kemurnian dari Blue Magic, kini Frank menjadi kartel yang besar. Dia pun mengajak seluruh keluarganya tinggal di New York bersama dirinya. Frank lalu mengajak adik-adik untuk bergabung dan menjadi distributor Blue Magic di berbagai daerah. Saat sedang meeting bersama adiknya, Frank melihat Johnson yang sedang menarik jatah preman para pedagang. Frank lalu datang dan menagih uang narkoba yang diberikan. Namun Johnson malah menertawakannya. Frank langsung menembak Johnson di depan umum. Sejak saat itu, Frank berhasil menguasai wilayahnya. In front of everybody? Huh? Come on. Saat meeting pertama, Richie menjadikan Blue Magic sebagai target utamanya karena telah membunuh rekannya. Richie tidak ingin menangkap bandar kecil, melainkan ia ingin menangkap kartel raksasa. Namun dia tak tahu siapa kartel pemilik narkoba tersebut. Maka Richie mulai menginvestigasi Blue Magic dari pengedar yang terkecil. Di balik Richie yang merintis informasi mengenai Blue Magic, Frank yang sangat menjadi kaya raya membuat bar barunya. Pesta opening bar baru tersebut dipenuhi oleh artis, tokoh politik, dan oknum korup lainnya. Malam itu Frank menegur adiknya yang berpenampilan mencolok dan dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan bisnisnya. Frank juga berkenalan dengan wanita cantik pemenang kontes kecantikan bernama Eva. Sejak perkenalan itu, mereka terus bersama. Dari hasil investigasi, Richie menemukan distributor Blue Magic dan membawanya pada tempat cuci mobil. Richie lalu menyadap telepon mereka dan mendengar transaksi mencurigakan. Richie lalu mencoba memesan Blue Magic dari sana. Richie berharap akan mendapatkan jalur distribusinya dari sana. Setelah memesan, Richie menunggu kemana uangnya akan dibawa. Richie lalu mengikutinya dan memantau pergerakan mereka. Saat akan memeriksa, ternyata ada trupo yang merebut uang itu. Richie lalu meminta kembali uang tersebut pada trupo. Trupo pun memberikannya kali ini dan mengancam Richie untuk tidak beroperasi di wilayah trupo. You got your fucking money, Richie. Richie lalu pergi ke tempat teman lamanya. Dia pun bertanya soal Blue Magic. Namun, temannya mengaku tidak mengetahuinya. Yang ia ketahui hanyalah Blue Magic kini telah merusak pasar narkoba di kawasan itu. Frank terus memesan narkoba Vietnam semakin banyak dengan cara yang sama.
Dia lalu menyebarkan narkoba tersebut pada adik-adiknya. Bisnis Frank terus meningkat secara drastis dan menjadi kartel terbesar saat ini. Frank lalu diundang oleh kartel lainnya bernama Dominic. Saat itu, Dominic merasa harga Blue Magic merusak harga pasar dan membuat kartel lainnya kesulitan. Namun, Frank berpikir bahwa harga darinya adalah harga yang wajar. Dominic lalu bilang bahwa dengan jaringan luasnya, ia bisa memasarkan Blue Magic lebih besar lagi, dan itu menjadi keuntungan mereka berdua. Akhirnya, dua kartel besar itu pun bersepakat untuk bekerja sama memasarkan Blue Magic milik Frank. Suatu hari, ada pertandingan tinju besar malam itu. Richie sadar di sana ia akan menemukan orang-orang penting berkaitan dengan investigasinya. Di apartemen, Frank juga terlihat hendak menghadiri pertandingan tinju tersebut. Eva memberikan sebuah mantel yang sangat mewah untuk dikenakan Frank. Demi membahagiakan kekasihnya, Frank lupa untuk tidak tampil mencolok di depan umum. Richie sebenarnya melihat Frank dengan mantel bulunya yang mencolok, tapi ia belum menyadari bahwa ia adalah pemilik Blue Magic yang diincarnya. Namun ada hal menarik, saat itu Richie melihat Frank terlihat akrab dengan Dominic. Richie tahu siapa Dominic. Richie pun akan mencari tahu siapa orang kulit hitam yang akrab dengan Dominic. Trupo yang ada di sana pun heran, siapa orang bermantel mewah yang bersalaman dengan Dominic. Akibat mantel pemberian Eva itulah, kini Frank menjadi incaran Richie dan Trupo. Pada suatu hari, Frank menikah resmi dengan Eva. Trupo dari jauh memperhatikan acara sakral tersebut. Saat mobil Frank bergerak, Trupo memberhentikannya dan meminta jatah preman padanya. Bukannya takut pada Trupo, Frank justru meminta Trupo untuk segera menyingkir dan tidak merusak dari hari pernikahannya. Share, 'cause you don't even fucking know me. Pada saat sampai di rumah, Frank dengan dingin lalu membakar mantel pemberian istrinya. Suatu hari, Frank lalu membalas dendam pada Trupo dengan meledakkan mobil kesayangannya. Di balik keributan Frank dan Trupo, Richie mengetahui identitas Frank dari plat mobilnya. Dia pun telah mengetahui seluk-beluk Frank dalam menjalankan kartelnya. Ada 5 adiknya yang bekerja untuknya. Yang pertama Dexter, seorang tukang laundry. Yang kedua Melvin, seorang mebel. Yang ketiga adalah Terrence, tukang hardware. Dan yang keempat adalah Turner, tukang ban. Dan terakhir adalah Wei, tukang servis mobil. Keseharian Frank juga tidak mencolok, sehingga mudah mengelabuhi. Dia juga memiliki rutinitas monoton seperti sarapan sendirian, pergi ke bar miliknya bersama istrinya, dan ke gereja bersama ibunya. Siapa yang menyadari dengan keseharian yang biasa, dia adalah pemilik kartel terbesar saat itu. Di balik Richie yang telah mengetahui identitas Frank, Frank justru malah mendapatkan masalah. Diketahui Blue Magic telah dioplos dan diturunkan kadarnya oleh salah satu pengedar, namun masih tetap menggunakan brand Blue Magic. Frank pun memarahi bandar narkoba ingusan tersebut. Frank, if I buy something, I own it. No, that ain't true. That ain't true. And you call it Blue Magic. That is true. Saat pulang, Frank kembali mendapat masalah dengan Trupo yang menggeledah mobil Frank, dan di bagasi mobil Frank ditemukan narkoba dengan jumlah besar. Tapi Frank malah mengancam akan meledakkan rumah dan juga kepala Trupo jika ia macam-macam dengannya. Pada malam Natal, Frank melihat di televisi jika perang Vietnam akan segera berakhir. Ini berarti pasokan bahan baku Frank akan terganggu. Frank yang juga pusing karena semakin banyak oknum polisi yang meminta jatah pun memutuskan pergi ke bar bersama Eva. Pada malam itu terjadi penyerangan terhadap istri Frank. Frank pun didesak adik-adiknya untuk membalas dendam, tetapi memilih untuk menunda dendam tersebut demi masa depan bisnis Blue Magic. Alih-alih mencari pelaku penembakan istrinya, Frank justru menagih janji Dominic tentang keamanan bisnisnya. Frank menganggap penembakan itu adalah ulah anak buah Dominic. Dominic hanya menjawab diplomatis, "Kesuksesanmu lah yang menarik banyak musuh. Kau tinggal pilih, mau sukses tetapi banyak musuh, atau banyak teman tetapi menjadi orang yang biasa saja." That's the choice we make.
We'd be unsuccessful too, we can have friends. Di televisi kembali diberitakan bahwa Amerika akan segera melakukan gencatan senjata dengan Vietnam. Hal itu memaksa Frank untuk kembali ke Vietnam dan mencari celah cara pengiriman narkoba pasca perang usai. Richie lalu menangkap adiknya Frank karena mencoba membunuh istrinya sendiri. Richie lalu mengancam akan memasukkan ke dalam penjara jika dia tak mau bekerja sama. Dengan terpaksa, dia mengikuti permainan Richie untuk merekam pembicaraan mereka. Dari hasil rekaman suara, Frank memberi kode pada adiknya nomor 760. Richie berpikir kode itu adalah nomor pesawat yang digunakan untuk membawa narkoba Frank dari Vietnam. Dan benar saja, itu adalah kode lambung pesawat milik militer. Richie yang seorang polisi lalu dengan berani menggeledah pesawat milik militer. Kedikdayaan militer atas kepolisian membuat Richie tidak berhasil menemukan narkoba tersebut. Tetapi Richie curiga jika narkoba tersebut pasti disimpan di dalam peti mati yang diangkut oleh pesawat militer tersebut. Saat Richie hendak membuka peti mati tersebut, tiba-tiba ia dipanggil oleh atasannya untuk menghentikan investigasi tersebut. Di sisi lain, Trupo juga menggeledah rumah Frank, namun di sana ia tidak menemukan apapun. Tapi karena insting Trupo, ia berhasil menemukan tumpukan uang cash milik Frank yang ia timbun di dalam kandang anjing miliknya. Malam harinya, Richie mengikuti kemana peti itu dibawa. Dan benar saja, peti itu berisi narkoba milik Frank ratusan kilogram dan dibawanya ke sebuah apartemen. Richie lalu meminta surat penangkapan. Begitu surat penangkapan didapat, Richie dan timnya langsung menggerebek tempat di mana Blue Magic itu dikemas. Dan inilah akhir masa kejayaan Frank sebagai kartel narkoba terbesar kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Semua adik-adik Frank pun ditangkap di tempat usaha bodongnya. Saat di penjara, Frank masih mencoba menyuap Richie. Namun Richie karena integritasnya menolaknya dengan tegas. Richie juga berkata sebenarnya ia tidak memiliki dendam dengan Frank. Richie hanya muak dengan orang-orang yang korup di negerinya, khususnya rekan-rekannya di kepolisian. Mendengar jawaban Richie, Frank kemudian menawarkan untuk membongkar seluruh oknum polisi yang menikmati uang haram Frank. Singkatnya, Frank membongkar semua nama polisi yang disuap olehnya. Mulai dari pangkat kopral hingga para petinggi bintang 4. Semua polisi korup dibabat habis dan ditangkap. Dunia media pun gempar saat itu. Karena hampir 3/4 anggota kepolisian ternyata turut menikmati bisnis haram Frank. Itulah yang membuat narkoba saat itu seperti mustahil diberantas. Dan Trupo yang tahu nasibnya di ujung tanduk memilih untuk meledakkan kepalanya sendiri di serambi rumah mewahnya. Richie yang puas dengan tujuan utamanya kini memilih untuk pensiun dari divisi narkoba dan justru berbalik membela Frank untuk meringankan hukumannya. Karena tindakan kooperatifnya, Frank berhasil bebas lebih cepat berkat bantuan Richie. Sekeluarnya dari penjara, Frank seorang mantan bandar narkoba terbesar di masanya, kini justru berteman baik dengan Richie, polisi jujur yang menangkap lalu berbalik membelanya. Itulah kisah nyata tentang sejarah Frank, orang kulit hitam pertama yang berhasil menjadi kartel narkoba terbesar di Amerika. Nantikan film menarik lainnya di channel Nobar, dan sampai jumpa.